Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Kaifa halukum ya abnai? Nanu bihairi walhamdulillah. Insyaallah pada kesempatan ini, di kesempatan yang agung ini, insyaallah ta'ala kita akan membacakan sebuah kisah yang sangat luar biasa. Kisah anak yang melakukan qiyamul lail. Tahu apa itu qiyamul lail? Salat tahajud. Qiyam artinya mendirikan, lail artinya malam, mendirikan solat waktu Malam. apa aja waktu solat malam? Ada namanya solat tahajud, solat witir, solat apa lagi? Biasanya pada bulan Ramadan? Tarawih. Oke. Dengarkan kisah yang unik. Ini kisah nyata ini. Syekh Ibnu Zafar Al-Makki mengatakan, saya dengar bahwa Abu Yazid Taifur bin Isa Al-Bustani radhiyallahu anhu ketika menghafal ayat berikut. Ayat apa? Surat Al-Muzammil. Siapa yang hafal surat Al-Muzammil? Coba kita sama-sama baca. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Wahai orang yang berselimut, bangunlah untuk solat pada malam hari kecuali sebagian kecil. Masya Allah ya. Ini dengarkannya. Dia berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, siapakah orang yang dimaksud oleh Allah dalam ayat ini? Siapa dia? Ya jelas Nabi Muhammad. Nabi Muhammad lagi berselimut, langsung ya ayyuhal muzammil. Wahai anakku, kata ayahnya, yang dimaksud di sini adalah Nabi Muhammad. Wahai orang yang berselimut, maksudnya wahai Nabi Muhammad. Dia bertanya lagi, wahai ayahku, mengapa engkau tidak melakukan sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah? Masya Allah ya, pertanyaan ini. Ayahnya menjawab, wahai anakku, sesungguhnya qiyamul lail terkhusus bagi Nabi SAW dan diwajibkan baginya dan tidak wajib atas umatnya. Kemudian Allah dia tidak berkomentar. Ketika dia telah menghafal ayat berikut. Siapa yang menghafal ayat surat Al-Muzammil ayat 20? Ayo angkat tangan anak-anakku. Siapa yang hafal surat Al-Muzammil 20? Ayo. Enggak ada? Surat Al-Muzammil ayat 20. Enggak ada yang hafal ya? Enggak ada yang hafal? Hah? Oke, coba kita buka Al-Quran dulu ya. Surat Al-Muzammil. Qumil laila illa qalila. Al-Muzammil. Ya. Kemudian ada di ayat 20 itu dibilang begini. Allah berfirman ayat yang ke-20. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min tulutayil laili wa nisfahu wa tulutahu wa ta'ifatum minal ladina ma'ak. Nah, ini. Sesungguhnya Rabbmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri. Apa berdiri sini? Salat. Kurang dari 2/3 malam atau 1/2 malam atau 1/3-nya segolongan dari orang-orang bersama kamu. Lalu dia bertanya, wahai anakku, wahai ayahku, saya mendengar bahwa segolongan orang melakukan qiyamul lail. Siapakah golongan ini? Tadi kan hanya untuk Nabi. Sekarang, golongan ini. Ayahnya menjawab, wahai anakku, mereka adalah para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain, katanya. Dia bertanya lagi, wahai ayahku, apa sisi baiknya meninggalkan sesuatu yang dikerjakan oleh Nabi dan para sahabat? Ayahnya menjawab, kamu benar anakku. Dan setelah itu ayahnya melakukan qiyamul lail dan melakukan
solat. Masya Allah. Pada suatu malam, Abu Yazid bangun. Ternyata ayahnya sedang melakukan solat. Lalu dia berkata, wahai ayahku, ajarilah aku bagaimana cara saya bersuci dan solat bersamamu. Lantas ayahnya berkata, wahai anakku, tidurlah karena kamu masih kecil. Apa katanya? Dia berkata, wahai ayahku, pada hari manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan berkelompok-kelompok untuk perlihatkan mereka semua perbuatannya. Saya akan berkata kepada Rabbku, sungguh saya telah bertanya kepada ayahku tentang bagaimana cara solat bersuci dan solat. Tapi ayah menolak menjelaskannya. Dia justru berkata, tidurlah, kamu masih kecil. Apakah ayah senang jika saya berkata demikian? Ayahnya menjawab, tidak. Wahai anakku, demi Allah, saya tidak suka demikian. Lalu ayahnya mengajarinya sehingga dia melakukan solat bersama ayahnya. Masya Allah. Anak kecilnya ini dimudahkan itu apa? Dia yang punya keinginan untuk apa? Untuk apa? Ingin melakukan solat. Walaupun ayahnya tidak suka. Tapi kita jangankan disuruh tidur, disuruh untuk sholat pun lebih baik milih tidur. Ni anak kecil ini siapa namanya? Abu Yazid. Dia minta, nangis sama bapaknya, wahai anak, bapak ajarin saya gimana cara wudu, gimana cara sholat gitu loh. Sampai-sampai dia minta biar orang tuanya ngajarin tata cara wudu sama sholat tahajud. Masya Allah. Itulah kisah anak kecil yang bisa melaksanakan sholat malam. Anak kecil ya. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.